kalau dihirup rasanya di hidung itu agak nyedek gitu loh. Rumah saya amblas tanpa ada yang bertanggung jawab, ya saya nggak mau, saya harus berjuang dari sekarang. Teman-teman mahasiswa sempat ada yang dikriminalisasi juga. Apapun yang terjadi ya kami hadapin gitu. Kami nggak takut. Soalnya yang kami pertahankan hak kami. Fikih Sahabudin adalah warga desa Kedung Winong, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia kerap menghabiskan waktu di rumah untuk menyusun skripsi. Ia juga disibukkan dengan pembuatan jurnal ilmiah yang menjadi syarat kelulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Tempat tinggal Fikih berada di Kecamatan Nguter, satu lokasi dengan PT Rayon Utama Makmur. Sebuah pabrik yang memproduksi serat rayon dan memiliki afiliasi dengan PT Sritex. Pabrik ini beroperasi sejak tahun 2017. 4 tahun beroperasi, pabrik ini justru membawa masalah bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Setelah keberadaan PT Rum ini, situasi itu berubah, Mas. Awalnya aman, damai, saling intinya guyub rukun lah warganya. Jadi terusik karena limbah bau yang dihasilkan dari aktivitas produksi PT Rum. Lah, bau itu seperti kayak sapi tank. Kadang ya kayak kopi, kadang kayak jengkol. Nah, itu kalau dihirup rasanya di hidung itu agak nyedek gitu loh. Nah itu, ya kemudian akhirnya terjadi konflik antar warga dengan perusahaan. Selain bau, aktivitas produksi PT Rum juga mencemari wilayah sekitar pabrik. Salah satunya anak Sungai Bengawan Solo. Oke, pada kesempatan sore hari ini, saya bersama Mas Andi. Mas Andi salah satu warga Desa Ngupet, ingin mengecek kandungan limbah cair PT Rum. Ini kebetulan sudah mulai buang limbah. Fikih menggunakan TDS meter, alat yang mampu mengukur kandungan limbah cair hasil produksi PT Rum. Sebagai mahasiswa jurusan kesehatan lingkungan, kegiatan ini bukanlah hal asing baginya. Ini mau mengukur TDS. TDS itu total dissolved solid. Artinya untuk mengukur zat padat terlarut dalam air limbah.
Nah ini ada 4.250 ppm. Apa itu maksudnya? Nah, berarti kandungan zat padat terlarut dalam limbah cair ini ada sekitar 4.000 ppm. Itu apakah angka yang normal atau angka yang Standarnya 1.000. Pencemaran inilah yang membuat Fikih bergerak di tengah aktivitas menyusun skripsi. Ia meluangkan waktu untuk memperjuangkan hak-haknya dan warga lain di desanya yang direnggut oleh aktivitas tidak ramah lingkungan. Apa yang dilakukan Fikih di Desa Kedung Winong juga dilakukan Efda Rianti yang berada di Sumatera Barat. Efda adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Sikalang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ibu dua anak ini memulai hari dengan menyiapkan sarapan bagi keluarganya. Efda dan warga Sikalang lainnya hidup berdampingan dengan tambang batu bara yang dikelola oleh CV Tahiti Coal. Pertambangan ini beroperasi sejak tahun 2010. Hasil tambang didistribusikan untuk bahan bakar PLTU Ombilin yang jaraknya tak jauh dari lokasi tambang. Sebenarnya karena dari dulu memang udah ada tambang, sebetulnya kalau terganggu sih ya terganggu kan gitu. Tapi nggak seberapa terganggu awalnya. Pak mau pergi dulu, mau daftar dulu tempat teman. Ya. Ya. Hati aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namun belakangan, Efda merasa khawatir. Sebab penambangan batu bara dilakukan di bawah tanah dan disinyalir mengarah ke permukiman warga. Hal itu diperkuat dengan temuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sumatera Barat, di mana total panjang tambang dalam sudah berjarak sejauh 421 meter. Bahkan 325 meter diantaranya sudah melebihi batas wilayah izin usaha pertambangan. Berdasarkan temuan itulah, Efda merasa aktivitas tambang dalam sudah berada di bawah rumahnya dan suatu saat nanti berpotensi mengakibatkan kerusakan. Ini rumah inilah warisan saya satu-satunya. Susah payah saya bikin rumah dengan berhutang di bank saya kan. Saya Mas bikin rumah ini, saya ikut ngayak-ngayak pasir, ngangkat batu bata kan gitu. Saya ya nggak rela rumah saya setelah saya tua nanti rumah saya amblas tanpa ada yang bertanggung jawab. Ya saya nggak mau, saya harus berjuang dari sekarang. Apalagi saya bikin rumah ini kan untuk anak cucu saya. Belum tentu sekarang rumah saya seperti ini, kalau udah hancur nggak bakalan bisa lagi kami bikinnya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saida. Iya. Lagi ngapain tuh? Nggak ada nih, cucu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain? Kekhawatiran yang sama juga dirasakan warga Sikalang lainnya, yakni Ibu Ida. Ia bahkan merasakan dampak langsung dari penambangan batu bara di sekitar rumahnya. Airnya jernih udah, cuman lihat nih habis nih baskomku, tuh kan
Ini putih-putih ini kenapa nih Kak? Putih-putih. Ini memang ngaruh. Ini kan ada nih, memang. naik dia nih. Ini air Bekas tambang Kak ya? Iya. Tapi Kakak misalnya masak gimana? Bisa dipakai? Enggak. Udah bisa. Jadi masak Kakak masak gimana? Beli. Beli. Untuk cuci beras, cuci sayuran itu tetap beli. Ini cuma untuk mandi, mandi. cuci pakaian. Air yang Ibu Ida gunakan ini berasal dari kolam bekas galian tambang. Namun karena merasa air ini tercemar, Ibu Ida tidak menggunakannya untuk dikonsumsi sebagai air minum. Penambangan batu bara tidak hanya berdampak pada kualitas air, tetapi juga kebun warga. Ini air Untuk membuktikannya, mereka berdua mengunjungi langsung kebun milik Pak Manap. Assalamualaikum Pak. Ya Allah, rajinnya Bapak ini lagi. Apa kabar ibu-ibu nih? Kabar baik. Kami rencananya sama Bu Ida mau tengok yang apa itu, yang dikabarin 16 itu di gimana? mananya sih gitu. Oh gitu. Bolehlah kita lihat ke arah di atas ini. Di lokasi ini ditemukan tanah amblas yang terjadi pada 2017 silam. Kalau dulunya berapa meter? Dulu lebih kurang 3 meter kalau dulu ini. Itu belum ketemu apanya? Itu belum kelihatan, dasarnya baru dari permukaan longsoran aja yang kita temui gitu kan. Kalau yang dasarnya betul kita belum tahu sih, karena tidak terlihat secara kasat mata gitu. Waktu itu Pak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi juga sudah melakukan survei ke kebun ini. Tapi yang jelas sampai saat ini kita belum dapat jawaban yang pasti. Mau diapakan kebun saya yang tanaman yang sudah banyak mati ini gitu. Tapi setelah dia kalau dia melewati batasnya gitu Pak, itu gimana pendapat Bapak? Ya itu dia, nanti kalau ya kita bicarakan juga sama teman-teman yang lain. Karena juga yang terimbas bukan hanya kebun ini saja gitu kan. Karena termasuk perumahan-perumahan masyarakat juga. Lokasi kebun milik warga ini bersebelahan dengan area tambang. Selain tanah amblas, kebun ini juga kehilangan sumber air yang mengakibatkan turunnya tingkat kesuburan lahan. Sejumlah tanaman tak lagi subur, bahkan ada beberapa yang mati. Temuan inilah yang mendorong Efda berjuang untuk mempertahankan haknya. Ia bersama warga desa Sikalang lainnya menuntut penghentian aktivitas tambang yang kian hari kian merusak. Pada 2018, warga pun melakukan protes ke perusahaan. Namun upaya Efda memperjuangkan haknya bukan tanpa halangan. Ia mendapat ancaman dan juga intimidasi yang justru datang dari aparat penegak hukum. Sampai kayak Ibu Titin sama ibu-ibu yang lain itu kan diintimidasi sama dia. Nggak dibolehkan kami untuk mengurus perusahaan tuh, nggak boleh sama mereka. Udah ibu-ibu jangan sembarangan ngomong, nanti ibu bisa di penjara. Mendingan daripada ibu ngurus seperti ini, mendingan ngurus anak sama suami di rumah aja, seperti itu Mas. Ribuan warga yang tergabung dalam masyarakat peduli limbah melakukan long march dari Nguter dengan membawa berbagai spanduk dan baliho yang isinya mengecam bau limbah pabrik rum. Penolakan terhadap aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan juga dilakukan oleh Fikih warga Sukoharjo. Selama 2 tahun terakhir, ia lantang menyuarakan pencemaran yang dilakukan oleh PT Rayon Utama Makmur. Penolakan yang Fikih dan warga lakukan berkaitan dengan bau yang ditimbulkan aktivitas pabrik. Bau itu membuat warga sekitar terganggu hingga berdampak pada kesehatan.
Namun penolakan yang warga dan Fikih lakukan mendapat perlawanan dari pihak keamanan. Teman-teman mahasiswa sempat ada yang dikriminalisasi juga. Sempat waktu aksi panggung rakyat itu sempat terjadi chaos juga sama aparat. Tapi ya memang nggak sampai pukul-pukulan, nggak cuma dibubarkan, tapi ya sempat gesekan. Cerita tentang ancaman dan represi tidak hanya menerpa Fikih dan Efda. Sepanjang 4 tahun terakhir, terjadi sejumlah kasus intimidasi yang menimpa pembela HAM. Bahkan ada yang berujung kematian. Periode November 2017 hingga Juli 2018, tercatat 36 kasus pelaporan. Kasus itu menyasar 175 individu, 71 keluarga, dan 8 komunitas yang tersebar di 15 provinsi. Bahkan 2 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa ini terus berulang di setiap tahunnya. Ancaman dan intimidasi yang kerap warga terima membuat Fikih memutuskan untuk berkoordinasi dengan lembaga pendamping. Ia bertemu dengan Niko Wawuran, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Semarang. Ya, sehat, alhamdulillah. Sih, seterum. Suamine mah, kadang mampu, kadang ora. Nek nggon kene ya sering mampu. Bergabung dengan LBH Semarang sejak 2016, kini Niko bertugas sebagai pengabdi bantuan hukum di sektor sumber daya alam. Itu kayak gitu, misalkan besok dimintai keterangan oleh siapapun, ya berani menyatakan. Pendampingan LBH Semarang kepada warga dilakukan sejak 2018 lalu. Semua berawal dari peristiwa ini. Aman. Kericuhan mewarnai aksi demo ratusan warga yang memprotes limbah pabrik PT Rum di Kabupaten Sukoharjo. Awal 2018, di sudut provokasi dari oknum tidak bertanggung jawab, demo warga di depan PT Rum berakhir ricuh. Polisi pun menangkap 7 warga. Sebagian ditahan dengan sangkaan ujaran kebencian dan dijerat Undang-Undang ITE. LBH mendapat informasi dari teman-teman jaringan, teman-teman mahasiswa bahwa adanya penangkapan terhadap mereka yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Sukoharjo. Kita mencari informasi, ternyata benar beberapa orang tersebut ternyata di Polda Jawa Tengah. Dan mulai saat itu kita mencoba untuk datang ke sana dan bertemu dengan mereka dan mulai mendampingi kasus pidananya. Jadi
kita masuk di awal itu di pendampingan kepada mereka yang ditetapkan jadi tersangka sampai disidangkan. Jadi kita melakukan pembelaan di pengadilan di PN Semarang sampai ke Mahkamah Agung. PT-Rum itu kita data itu di sekitar sini sekitar 3.000 tanda tangan. 3.000 tanda tangan. Peristiwa inilah yang kemudian melahirkan mekanisme perlindungan bagi pembela HAM. Warga mendapat peningkatan kapasitas dalam berbagai hal, termasuk soal pengetahuan hukum serta perlindungan dan keamanan. Upaya ini untuk mengecilkan risiko kriminalisasi yang dilakukan pihak lain sehingga peristiwa yang menimpa warga sebelumnya tidak terulang lagi. Masyarakat di Sukoharjo ini juga ketika ada bau yang terjadi yang dilakukan oleh PT-Rum, mereka aktif memukul kentongan, di mana kentongan itu sebagai alat perjuangan mereka untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa terjadi pencemaran dan kita harus melawan. Jadi sebuah sirine tanda bahaya kentongan tersebut. Tanda bahayanya adalah bahaya pencemaran tersebut. Selain itu juga ketika masyarakat ada orang asing datang ke sini, ya kita masyarakat fokus di mencari identifikasi siapa dia itu, terus apa keperluannya kayak gitu. Nah, masyarakat itu sudah muncul ya, jadi itu mekanisme itu datang dari kebiasaan mereka. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Ya, sekarang ini kan masalah kita ini belum selesai nih. Nah ini udah ada lagi nih tambang terbuka di atas sudah jalan. Atau kamu jadi nggak telepon Tommy? Udah kamu sampaikan nggak? Udah, kemarin saya udah nelpon Tommy. Masalah itu udah saya telepon gitu, sudah saya laporin. Tuh, kata Tommy katanya dia mau ke sini. Hari ini? Iya, mau ke sini dia katanya. Ancaman yang diterima membuat warga merasa putus asa untuk terus memperjuangkan hak-haknya. Mungkin kita minta bantuan ke tim Walhi untuk mengetahui tambang tersebut. Baru bulan-bulan ini lah, tahu, makanya saya bilang sama kamu kemarin itu kan. Nah, dah, bisa nggak kamu hubungin orang Walhi gitu? Kamu bilang iya gitu kan. Nah, jadi katanya mau datang hari ini. Namun, harapan muncul seiring pendampingan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur lagi diceritain loh. Silakan duduk, Pak Tommy. Di Desa Sikalang, warga bertemu dengan Tommy Adam. Tommy merupakan koordinator advokasi Walhi Sumatera Barat, bertugas mendampingi warga yang sedang menghadapi konflik. Pada momen pertemuan inilah, Efda menceritakan bahwa ia kerap mendapatkan ancaman dan intimidasi saat menjalankan kerja advokasi. Isi air dan mereka tutup. Intimidasi yang diterima warga membuat mereka ikut membangun sebuah mekanisme perlindungan bagi pembela HAM. Salah satunya adalah dengan pemberian pendidikan hukum dan informasi tentang hak-hak warga. Sehingga warga menjadi lebih paham dalam mencari informasi sehingga terhindar dari jeratan hukum saat memperjuangkan haknya. Pertama itu memang konteksnya memang dari kita menilai ancaman itu datang dari penegak hukum gitu ya, ada intimidasi. Intimidasi itu kan menyebabkan ketakutan nantinya. Nah, cuman kita mencegah itu, kita memitigasi kekhawatiran dan stres warga itu dengan pendidikan hukum yang kita berikan. Jadi di
beberapa kali, 2 kali atau 3 kali kesempatan kita tarik masyarakat itu ke padang. Jadi biar lebih aman secara proses, kita lakukan pelatihan dan pendidikan di Kota Padang. Jadi di sana mereka bertemu dengan teman-teman seperjuangan lah begitu ya. Cuma 200 meter lah dari tambang. Pendidikan hukum yang diberikan pun bermanfaat bagi Efda. Kini ia jadi lebih berani untuk berbicara dan mendapatkan informasi dari pihak yang bertanggung jawab. Tidur malam tuh karena getar-getar alat berat itu kan keras gini tuh Pak. Itu sangat terganggu warga. Ya lebih tahu aja kan gitu, lebih dulunya enggak tahu, sekarang ya udah tahu. Jadi kalau dia jadi tahu hak yang kita perjuangkan tuh memang harus kita perjuangkan gitu aja, Mas. Kalau dulunya kita enggak tahu, misalnya kayak gitu itu udah diam aja. Sekarang kita kan udah tahu, memang berarti kita memang harus berjuang gitu aja. Pembela HAM memiliki peran penting bagi keberlangsungan demokrasi. Mereka hadir untuk memastikan negara memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat. Memperjuangkan kemanusiaan, menyelamatkan sumber-sumber kehidupan dan lingkungan, seperti yang dilakukan Fikih di Sukoharjo dan Efda di Sawah Lunto. Namun, di balik peran pentingnya itu, para pembela HAM justru kerap mendapat ancaman. Bahkan belum ada aturan yang secara rinci menjamin kerja-kerja dan keselamatan mereka. Dan mereka ini para penyelamat sumber-sumber kehidupan. Mereka memperjuangkan demokrasi. Mereka orang-orang baik, orang-orang benar yang harusnya dilindungi. Cilakanya justru kebijakan kita, pemerintah belum ada kebijakan yang konkret melindungi para pembela HAM. Di dalam Undang-Undang HAM pun belum muncul itu satu pasal tentang pentingnya perlindungan bagi pembela HAM. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disebutkan bahwa bentuk partisipasi warga diakui oleh undang-undang. Namun implementasi di lapangan masih saja ditemukan kasus-kasus kriminalisasi pembela HAM. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 66 disebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Tapi konteksnya yang lebih spesifik soal pembela HAM itu tidak disebut. Nah, seringkali mereka ini kan melihatnya saklek gitu. Kalau tidak ada penyebutan itu malah dianggap bukan bagian dari yang harus mereka tanggung jawabi gitu. Nah, sehingga memang ada kebutuhan dalam konteks peraturan perundang-undangan termasuk peraturan-peraturan turunannya di bagian-bagian aparat negara itu memang memastikan soal perlindungan atau pembela HAM ini disebutkan secara spesifik. Nah, saya kira itu akan membuat lebih konkret ya. Harus saya akui sampai saat ini isu soal revisi terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia belum menjadi isu yang berkembang di DPR, sehingga belum menjadi undang-undang yang masuk ke dalam prolegnas maupun prolegnas prioritas. Nah, tapi kalau menurut saya peluangnya akan tetap ada karena usulan untuk rancangan undang-undang ini kan tidak hanya datang dari DPR, tapi juga bisa datang dari pemerintah. Kalau kita berbicara mengenai prosedur pembentukan undang-undang, maka itu bisa berdasarkan inisiatif DPR, bisa juga berdasarkan inisiatif pemerintah. Dalam konteks kita melakukan revisi terbatas terhadap undang-undang hak asasi manusia yang akan memberikan perlindungan hukum secara in abstrakto terhadap para pembela HAM atau para aktivis HAM, saya kira memang sebaiknya ini datangnya dari pemerintah. Oleh karena itu, saya membutuhkan teman-teman kemitraan, teman-teman aktivis HAM, teman-teman pembela HAM untuk kita segera mungkin melakukan diskusi-diskusi yang hasilnya akan konkret.
Komitmen pemerintah yang belum optimal membuat pembela HAM bekerja tanpa kepastian jaminan hukum. Implementasi hukum di lapangan justru membuat kerja-kerja pembela HAM semakin berat. Ancaman, intimidasi, kekerasan, bahkan kematian yang selama ini terjadi hanya menjadi catatan pelanggaran hukum biasa. Padahal kerja-kerja yang selama ini mereka lakukan berkaitan dengan pemenuhan hak asasi yang harus diterima masyarakat. Semoga ya pemerintah bisa sadar lah, minimal membuat peraturan atau SOP terkait penanganan aksi yang lebih humanis lah. Kemudian peraturan yang tidak menjerat para pembela HAM. Walaupun nggak ada undang-undang yang bisa melindungi kami, karena kami yakini hak kami, apapun yang terjadi ya kami hadapin gitu. Kami nggak takut. Soalnya yang kami pertahankan hak kami. Apa yang Fikih dan warga harapkan hanya udara bersih, terbebas dari limbah untuk mereka hirup sehari-hari. Lingkungan yang tidak tercemar sehingga mereka bisa hidup dengan sehat dan layak. Mendapatkan hak-hak hidup dasar sebagai warga negara Indonesia. Sama halnya dengan Efda, apa yang kini ia perjuangkan hanya untuk memastikan rumah yang ia bangun dengan susah payah tidak dirusak di masa nanti. Rumah yang kelak menjadi warisan bagi anaknya, sehingga ia bisa hidup dengan tenang untuk menghabiskan masa tuanya.